Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fala Zikri dengan NIM F1G1230005. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat IRD dan bagaimana mengimplementasi atau mentransformasi IRD ini ke MySQL. Baik, langsung saja. Di sini saya mempunyai database perusahaan, dan database perusahaan ini mempunyai entitas. Yang pertama itu entitas karyawan. Nah, di karyawan ini memiliki atribut primary key dari ID karyawan, lalu atribut lainnya yaitu nama dan alamat. Nah, di sini saya hubungkan dulu. Nah, selanjutnya saya akan membuat entitas karyawan lama dan karyawan baru. Dalam karyawan lama memiliki atribut ID karyawan sebagai primary key dan nama. Begitu pula dengan karyawan baru. Sini ID karyawan, nama, ID karyawan, nama. Ini saya akan menghubungkannya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mempunyai 3 entitas. Lalu untuk relasinya, relationship-nya saya akan membuat seperti ini. IS lalu menghubungkannya. Nah, ini sudah terbentuk IRD generalisasi. Sebelum itu, generalisasi itu apa sih? Jadi generalisasi itu adalah proses menggabungkan beberapa entitas yang memiliki kesamaan menjadi satu entitas induk yang lebih umum. Dalam diagram ini, entitas karyawan lama dan karyawan baru digabungkan ke dalam entitas induk, yaitu karyawan. Nah, di sini juga menunjukkan spesialisasi, tetapi bedanya spesialisasi ini adalah proses membagi atau memecah entitas induk menjadi entitas anak berdasarkan karakteristik khusus yang dimiliki oleh entitas tersebut. Jadi, entitas karyawan dipecah menjadi entitas karyawan lama dan karyawan baru. Karyawan lama ini digunakan untuk mencatat informasi karyawan yang sudah lama bekerja di perusahaan, sementara karyawan baru digunakan untuk mencatat karyawan baru yang bergabung. Selanjutnya, saya akan membuat entitas proyek.
entitas proyek ini memiliki atribut. Yang pertama itu ID proyek sebagai primary key dan nama proyek. Nah, di sini saya akan menghubungkannya dulu. Nah, karyawan dengan proyek ini memiliki relationship-nya akan saya beri nama dengan mengerjakan. Relasi mengerjakan di sini menghubungkan karyawan dengan proyek. Dia itu hubungannya many to many. Dia itu hubungannya many to many. Menunjukkan bahwa artinya satu karyawan itu dapat mengerjakan beberapa proyek dan satu proyek dapat melibatkan banyak karyawan. Maka dari itu, jika saya gabungkan dua entitas ini, maka akan terbentuk agregasi. Agregasi itu sendiri apa sih? Jadi, agregasi ini adalah konsep di mana sebuah relasi tidak hanya menghubungkan dua entitas, tetapi juga dianggap sebagai entitas baru yang dapat memiliki atribut tambahan atau berhubungan dengan entitas lain. Diagram ini contohnya. Penggunaan agregasi pada hubungan antara entitas karyawan dan proyek. Di sini entitas karyawan memiliki individu yang bekerja di perusahaan dengan atribut seperti ID karyawan, alamat, dan nama. Begitu pula dengan proyek yang memiliki atribut nama proyek dan ID proyek. Untuk selanjutnya, saya akan membuat entitas lagi, yaitu entitas departemen. Entitas departemen memiliki atribut ID departemen sebagai primary key, lalu nama departemen. Nah, di sini saya juga akan membuat relationship-nya dengan menamakannya sebagai dikelola oleh. Di sini mengerjakan dengan departemen memiliki relasi one to many. Kenapa one to many? Karena proyek dengan departemen memiliki relasi dikelola oleh antara entitas proyek dan departemen, mencerminkan bahwa setiap proyek berada di bawah tanggung jawab atau pengelolaan satu departemen tertentu.
di mana satu departemen dapat mengelola banyak proyek, tetapi setiap proyek hanya dikelola oleh satu departemen. Lalu untuk karyawan dengan departemen, dia memiliki relasi dikelola oleh, nah yang ini, antara entitas karyawan dan departemen, menunjukkan bahwa setiap karyawan bekerja di bawah pengelolaan atau wewenang satu departemen tertentu. Artinya, di mana satu departemen dapat memiliki banyak karyawan, tetapi satu karyawan hanya bekerja di satu departemen pada suatu waktu. Nah, setelah kita membuat IRD-nya seperti ini, maka selanjutnya kita akan mentransformasi IRD ini ke dalam database. Di sini saya akan menggunakan Laragon. Langsung saja MySQL min urut lalu use. Nah, untuk tabel pertama, saya akan membuat tabel proyek. Berisi ID karyawan, ID proyek. Nanti data integer, lalu auto increment, primary key, koma, ID proyek, integer, sudah ID proyek, lalu nama proyek, akan tipe data varchar dengan batasan 100. Lalu untuk tabel kedua, saya akan membuat tabel karyawan. ID karyawan, integer, auto increment, primary key, koma, ID proyek, integer. Kenapa di sini di dalam tabel karyawan ada ID proyek? Karena ID proyek ini adalah variable key yang menghubungkan antara tabel karyawan dengan tabel proyek. Lalu nama, tipe data varchar. Lalu variable key, kurung ID proyek, reference proyek, kurung ID proyek, tutup kurung. Nah, untuk selanjutnya akan membuat create tabel karyawan lama. Pertama itu ada ID karyawan, kemudian tipe data integer, primary key, nama, tipe data varchar, dan batasan 100, lalu origin key, ID karyawan, reference karyawan, dalam kurung ID karyawan, tutup kurung, lalu enter. Nah, untuk selanjutnya itu saya akan membuat tabel
karyawan baru. Untuk query-nya sama kayak karyawan lama, yaitu ID karyawan integer primary key, nama varchar, origin key ID karyawan, reference karyawan, yaitu ID karyawan. Oke. Untuk selanjutnya saya akan membuat tabel departemen. Yang pertama itu ada ID departemen menggunakan tipe data integer, lalu auto increment primary key, koma, nama departemen menggunakan tipe data varchar dengan batasan 100, lalu ID proyek menggunakan tipe data integer, dan ID karyawan menggunakan tipe data integer, koma, lalu origin key dalam kurung ID proyek, reference proyek. Lalu origin key lagi, dalam kurung ID karyawan, reference karyawan, dalam kurung ID karyawan, lalu enter. Apa ini? Create tabel departemen, lalu ID departemen integer auto increment primary key, nama departemen varchar, ID proyek integer, ID karyawan integer, origin key, ID proyek, reference proyek. Oh, ini enggak ada nih. Ada ininya lagi kecuali ID proyek. Oke, bismillah. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan tabelnya. Pertama itu tadi ada proyek. Yang kedua ada karyawan, lalu yang ketiga ada karyawan lama, lalu ada karyawan baru, lalu yang terakhir ada departemen. Nah, inilah tadi bentuk pengimplementasian IRD ke dalam database. Seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.